Istri sempat ditawarin untuk maju ke DPR RI, aku DPR provinsi, tapi istri udahlah lebih fokus mengurus rumah dan anak, biar saya yang fokus di luar. Jadi dia menyerahkan urusan rumah tangga pada untuk urusan rumah tangga sama dirinya dan urusan cari nafkah saya. Dan nanti mungkin boleh ceritakan keseruan hari ini ketika diserah. Seru banget ya, karena memang ini kuis yang legend banget, dan kuis ini memang aku selalu bukan selalu, maksudnya aku pernah jadi bintang tamunya dari 4 presenter yang berbeda, mulai dari zamannya Sony Tulung, terus Mas Tukul, Mas Eko Hendro Purnomo, ya Eko Patrio, sampai ke Irfan Hakim. Jadi memang kuis ini legend deh, mau ditaruh di tahun kapan selalu mendapat tempat di hati pemirsa. Ini yang membuat saya tertarik untuk ikut bagian dari kuis ini lagi gitu. Tadi di tim Bedul Lovers sendiri dapat berapa Kak? Juta berapa tadi ya? 9.900.000 rupiah ya. Tadi sebenarnya hampir dapat 20 juta kalau saja jawaban saya yang top survei itu masuk ke dalam waktu yang waktu yang ditentukan gitu kan. Kemudian juga kalau hampir dapat 100 juta jika jawaban saya yang pertama itu selain paspor adalah buku nikah. Paspor tadi kamu jawab berapa? Iya, aku jawabnya karena paspor sudah ada top survei kan, sudah duluan. Akhirnya aku jawabnya raport. Nah, aku nggak kepikiran untuk buku nikah gitu loh. Karena buat aku ya kalau paspor kan bisa diulang-ulang fotonya ya kan, bisa perpanjang. Nah kalau buku nikah kan nggak bisa diperpanjang. Berarti harus ganti foto, ganti orang gitu maksudnya. Jadi saya nggak jawab gitu akhirnya. Pakai berapa nih Kak tadi hadiah uang? Hadiahnya belum, karena hadiahnya belum dipegang, kita bingung mau buat apa. Hadiahnya apa ya, paling ya buat apa hadiahnya? Hadiahnya ya buat dibagi-bagi ya. Itu dibagikan dia. Dibagi-bagi hadiahnya, dibagi-bagi. Bayar sekolah. Buat bayar anak sekolah, Cicilan rumah. buat bayar cicilan rumah. Pokoknya buat yang bisa kita bayar, kita bayar. Kak tadi juga ada momen haru bersama Kak Irfan dan juga sama kami juga. Mungkin boleh di-share sedikit tadi seperti apa? Apa? Sampai meneteskan air mata kan? Apa tuh ya? Enggak. Ya itulah perjalanan masa lalu ya, bahwa dulu ya Bedu sama Irfan kan juga emang cukup deket kan, maksudnya ketika Irfan membuka perjalanan dulu Bedu sama Irfan, Bedu jadi bercerita tentang almarhumah ibu gitu kan, jadi ingat, jadi haru, jadi keinget lagi bahwa ya itu tadi, karena di situ ada momen-momen pertama kali dapat kabar ibu meninggal, jadi kayak baru aja dapat kabar lagi gitu kan, astagfirullah, jadi ingat gitu kan. Nah itu kemudian juga Irfan juga banyak membantu Bedu juga untuk waktu pengen nikah sama Anggi kan, juga Irfan ngebantu karena kan waktu itu Bedu punya kos-kosan, terus kos-kosannya Bedu rapihin kan, Bedu bikin kayak apartemen gitu kan, semi apartemen, furnish gitulah, diisi semua, bagus, dirapiin sama peralatan elektroniknya. Nah begitu mau keluar dari kos-kosan, kalau kita kasih ke punya kosan sayang nih. Nah kebetulan Irfan kan ngekos di situ kan, Bedu mau cabut, Van, lu kan ngekos di situ nih, lu kos di tempat gue deh nih, bayarin nih yang udah gue rapihin nih, udah sama sekalian gue buat biaya kawinan nih. Sama Irfan dibantu, udah nih dibayarin semua, total berapa, hampir 30 jutaan lah kalau kurang lebih sebenarnya gitu. Tadi Kak Irfan jadi saksi juga ya perjuangan. Iya betul sekali, makanya itu yang buat saya terharu. Irfan masih ingat, dan ternyata masih ada kata-kata dari saya yang iya ini cetak-cetak mulu nih. Mbak ini boleh tutup nggak sih Mbak? Ini ya, Hasilnya membuka banget hasilnya apa ya? Ya, ya. Kak saat ini kesibukannya apa sih selain mungkin menjadi bintang tamu juga di acara? Ya masih menyelesaikan ini pasca produksi film saya gitu kan, yang judulnya Unfreak Radio, tapi ini untuk bukan film layar lebar gitu kan, film untuk ya nanti akan mudah-mudahan bisa ditonton lah di platform mana kita belum tahu gitu kan, nanti mudah-mudahan bisa ditonton. Terus lagi ya ngurus anak aja, ngurus istri, sama ngurusin badan, itu lagi kesibukan saya. Ngurusin biar kurus gitu ya. Untuk Ramadan sendiri udah ada ini Iya, persiapan?
Ramadan alhamdulillah persiapannya yang di kulkas udah ada ya yang di freezer udah banyak ya. Dapur udah ngebul. Yang penting kita prepare buat di kulkas, buat Ramadan udah ada makanan buat buka puasa, buat sahur. Ya, tinggal kita cari buat lebaran lah ya. Promosi. Ada series juga ya. Iya, di MNC Division Plus ya. Division Plus ini ada series juga. Nah, itu juga pengalaman baru juga di pertama kali di series ya, di series untuk OTT untuk Vision Plus. Karena selain main, Bedu juga ngebantu ngedirect juga, ngebantu nge-produce juga. Jadi punya pengalaman banyak lah di series tersebut. Dan apalagi pengalaman bermain dengan aktor-aktor sekaliber Fedi Nuril, Dwi Sasono ya kan, Mas Ayu, kemudian kayak Lydia Kandou gitu kan. Wah tuh hebat-hebat. Apalagi juga disutradarai oleh saudara kawakan juga, saudara penerima Piala Citra John Rantau. Nah itu yang saya suka dengan series itu gitu. Kak Bedu sendiri sekarang enjoy di misalnya acting atau lebih di vlog sendiri? Iya, aku sebenarnya seneng lebih suka ngelawak gitu ya, karena fun ya. Menyenangkan, kita ketawa-ketawa bahagia. Tapi aku juga suka sama acting karena acting itu mengeksplor mengeksplor sesuatu yang baru gitu kan, banyak challenge yang kita hadapin gitu. Ya kalau ngelawak tantangannya ya memang harus lucu aja gitu. Tapi kalau acting kan kita harus bisa memerankan tokoh yang kita mainkan benar-benar dengan ya paling tidak penonton bisa menikmati peran dari tokoh tersebut lah kalau di acting. Nah kalau di lawak kan ya harus lucu aja sebenarnya. Tapi memang nggak mudah juga sih untuk lucu. Ya sama-sama punya tantangan lah. Tapi sama-sama saya sukain. Karena semua hal yang berbau dengan dunia seni saya sangat menyukai gitu. Terutama kecuali air seni ya. Karena air seni kan buat obat katanya. Tapi kalau Bedu sendiri masih nggak sih memilih-milih mungkin pekerjaan job yang sendiri atau Kak Bedu nggak akan nyoba-nyoba hal-hal yang baru? Kalau saya pribadi nggak pernah yang namanya pilih-pilih pekerjaan. Mungkin pekerjaan yang pilih-pilih saya. Saya pilih pekerjaan yang ada kaitannya sama profesionalisme saya. Ketika saya diberikan pekerjaan dan saya mampu mengerjakan, itu akan saya ambil, akan saya pilih. Kalau saya ditawarin hal-hal yang bukan bidang saya, ya saya nggak akan ambil. Nah itu saya sama aja. Ya memang memang tantangan sih untuk kita belajar. Tapi kan kalau segala sesuatu yang bukan bidangnya diserahkan kepada yang bukan bidangnya pasti akan ada kehancuran. Tunggu kehancurannya gitu lah. Kemarin kan konten sama Atta kan trending terus banyak pemberitaan tentang rumah mewah. Alhamdulillah dianggap rumah mewah. Hah? Kemarin apa sih? Atau rumah mewah yang baru direnovasi 10 miliar judulnya, padahal kan nggak sampai kayak gitu. Ya renovasi juga nggak sampai 10 miliar, jauh dari itu angkanya. Tapi ya karena itu sudah jadi pemberitaan ya sudah nggak apa-apa lah, biarlah. Nah, udah klarifikasi aja itu nggak sampai 10 miliar aja, pokoknya nggak sampai 10 miliar, nggak ada setengahnya juga nggak ada gitu kan. Untuk renovasinya ya kan. Kalau untuk harganya sih ya lebih dari setengahnya. Terus ya memang kebetulan juga di situ juga berdua ngomong bahwa rumah itu memang mau kita jual ya sayangnya, karena kita ingin Suasana baru. dapatkan suasana baru dan apa namanya ya paling nggak yang tanahnya lebih luas lah, biar anak-anak lebih luas lari-lariannya Bikin gitu. apa lapangan-lapangan? Mau bikin lapangan futsal anak-anak katanya. Berarti nanti mungkin lebih besar bisa juga perkebunan jadi lebih besar juga ya. Iya, aku sih lebih pengen tanahnya aja yang luas. Kalau rumahnya nggak terlalu luas nggak apa-apa, karena kasihan kalau kalau lagi mbaknya lagi pulang nih, asisten rumah tangga lagi pulang kampung, dia pasti kerja keras nih bersihin rumah segede gabar gitu. Saya nggak tega, makanya saya pengen punya rumah yang tanahnya aja luas, halaman luas, tapi rumahnya cukup lah mengakomodir semua anggota keluarga. Saya sama istri, sama anak-anak, sama yang kerja di rumah, semua bisa terakomodir, dah cukup. Jadi nggak perlu megah-megah, nggak perlu mewah, yang penting luas dan nyaman untuk ditinggalin gitu. Taman yang gede ya. Ya taman yang gede Sama aja dong. kita Nyapu sendiri ah. nggak kan, kamu kalau taman kan bisa panggil tukang taman. Ya kan, nah itu rencana kita mau beli tamannya luas, kita mau beli Taman Mini Indonesia Indah. Itu sudah berjalan atau gimana nih Kak? Nah ini, nah kalau untuk rumah kita nyari-nyari tanah kita sudah cari-cari. Cuma kan kalau rumah sudah laku baru kita bisa eksekusi untuk melakukan pembelian. Masalahnya kan rumahnya belum laku. Siapa yang mau beli rumah?
Mudah-mudahan ada yang mau beli rumah ya, tolong beli yang rumah saya ya biar saya bisa beli rumah lagi ya. Rumah saya nggak perlu mewah, megah, yang penting luas dan besar. Itu ya. Kabarnya mau terjun ke dunia politik dan nyala. Benar. Iya, sebetulnya benar-benar benar-benar benar-benar. Kalau rezeki memang harus di situ ya dijalanin. Kalau bukan rezeki ya tetap jalanin kerjaan yang sekarang. Jadi saya mau terjun di dunia politik karena selama ini kan saya terjun ke kali mulu kan, terjun ke dari jembatan. Nah, sebenarnya terjun di dunia politik itu bukan berarti saya ingin menjadi seorang pejabat yang dihormati, enggak. Saya hanya ingin mencoba eh, memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat ya dengan cara eh, kendaraan lain gitu kan. Kalau sebagai seorang entertainment mungkin saya bisa ngomong melalui ini kan. Tapi kalau sebagai seorang politisi kan kita bisa masuk melalui sistem. Kita bisa memberikan andil dalam perubahan pembuatan undang-undang, rancangan undang-undang dibuat agar undang-undangnya benar-benar pro kepada kesejahteraan rakyat. Itu sih harapannya. Ya memang terkesan muluk tapi memang itu yang ingin saya cita-citakan. Memang cita-cita memang harus muluk-muluk supaya kalau terrealisasi alhamdulillah. Jadi kita benar-benar mengejar cita-cita itu. Berarti akan pensiun Kak dari entertain kalau udah mau masuk dunia politik. Saya sih sebenarnya pengennya tuh saya bukan termasuk orang yang bisa atau multitasking ya. Kalau saya udah fokus di dunia, misalkan di dunia politik, ya saya bukan di dunia politiknya, saya di dunia kerjanya, tanggung jawab yang saya fokuskan gitu kan, bukan sebagai politisinya tapi sebagai ya itu tadi sebagai wakil rakyatnya yang harus saya fokuskan bahwa saya harus bekerja, ya mungkin di luar jam kerja saya, jika boleh, jika berkenan ya saya masih akan mengobati kerinduan saya dengan terjun di dunia seni karena ini kan adalah yang membawa saya bisa sampai ke mungkin sampai ke parlemen nanti adalah karena profesi saya sebagai seorang seniman. Nah, itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Bukan saya tinggalkan, tapi tidak saya tinggalkan dan saya tidak melupakan gitu. Jadi ya lebih fokus kepada yang utama, kemudian yang seni ini ya bisa menjadi pengobat kerinduan saya terhadap dunia seni. Gitu. Apa karena mungkin gajinya lebih besar dari di dunia seni di politik? Padahal kalau dihitung-hitung ya justru lebih besar di seniman ya, di dunia seni ya. Kalau di dunia seni kita bisa lebih dari apa yang kita lihat dapat dari gajinya, bisa kelihatan kok gaji anggota DPR, apalagi DPRD berapa gitu kan. Nah, itu tadi ya. Bedanya hanya di tunjangan. Bedanya karena ya karena anak istri ada yang jamin lah gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Walaupun secara angka tidak berbeda jauh sama kalau kita kerja di dunia seni, tapi paling tidak sudah terjamin sampai beberapa tahun ke depan gitu. Sebagai istri tante mungkin supportnya gimana nih? Berdua akan terjun ke dunia politik. Akan mendampingi ini 2024 kan berarti ya? Tadi awalnya aku ya. Awalnya kan memang aku yang ditawarin, cuman kayak aku masih kayak maju mundur gitu karena aku pikir kan masih ada anak kecil kan, masih punya baby. Nah pas udah gitu Mas Budu ditawarin juga tuh. Nah aku bilang udah kamu aja deh yang maju, aku yang dampingin aja lah gitu, support dari belakang. Jadi istri itu seperti tawarin, istri seperti tawarin untuk maju ke DPR RI, aku DPR provinsi, tapi istri udahlah lebih fokus mengurus rumah dan anak, biar saya yang fokus di luar. Jadi dia menyerahkan urusan rumah tangga pada untuk urusan rumah tangga sama dirinya dan urusan cari nafkah saya di luar gitu. Mungkin kan bakal menunggu untuk karir ke depannya di dunia politik atau di bisnis. Apapun pekerjaannya ya ada supportnya kayak doa. Apa lagi ya? Ya paling nggak sih doa sih, terus kasih support kayak ayo ya kamu bisa gitu. Di situ aja itu aja. Mungkin terakhir Kak juga sih akan fokus ke dunia politik akan ini kan yang lain-lain ini politik itu udah mulai kayak ada Kampanye. komunitasnya, Komunitasnya. mungkin kayak satu partnya sama Vero juga itu kan dia udah mulai kalau Kak Dede sendiri mungkin gimana? Iya. Kampanye ya. Iya, saya sih sebenarnya memang belum saya tampakkan apa namanya bisa dibilang kampanye ya. Belum saya tampakkan bahwa saya sebenarnya sudah terjun ke dunia politik gitu kan.
Karena saya ingin bekerja dengan sunyi dan senyap. Nggak, saya mudah-mudahan karena kan kampanye itu kan memperkenalkan kita yang akan dipilih oleh para calon pemilih gitu. Itu kan kampanye. Nah, saya sendiri juga bisa dibilang masih belum belum tahu nih apakah langkahnya nanti ke depan saya akan seperti apa gitu. Jadi saya masih mengatur strategi karena nanti kalau sudah masanya kampanye baru saya akan gas gitu. Kalau sekarang saya masih pemetaan, masih pembelajaran bagaimana saya harus melangkah di musim-musim kampanye nanti gitu.